Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 18 Juni 2022. Mohon maaf, kemarin tanggal 17 Juni bukan tanggal 17 Januari. Hari ini tanggal 18 Juni 2022 dan judul pekabaran kita di pagi hari ini yaitu Aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan belajar firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, renungan pagi kita hari ini 18 Juni 2022 dengan judul Aku tidak goyah. Mazmur 16 ayat 8, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sekali lagi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Mazmur 16 ayat 8. Adalah lewat perkara-perkara kecil tabiat kita dibentuk dalam kebiasaan yang berintegritas. Sesungguhnya tidak ada hal yang dianggap kecil untuk kita kerjakan. Setiap tindakan diperhitungkan. Apakah diperhitungkan sebagai sesuatu yang benar atau sebagai sesuatu kesalahan. Hanya dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam transaksi sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari, kita diuji dan tabiat kita dibentuk. Dalam berbagai situasi kehidupan kita diuji. Olehnya kita mendapatkan kuasa untuk menghadapi ujian yang lebih besar dan lebih penting yang harus kita hadapi dan dinyatakan layak untuk mengisi posisi yang lebih penting. Pikiran harus dilatih lewat ujian setiap hari agar memiliki kesetiaan untuk merasakan tuntutan dan kewajiban untuk berbuat benar di atas kecenderungan hati dan kesenangan. Pikiran yang terlatih secara demikian tidak goyah di antara yang benar dan salah, seperti buluh bergetar di tiup angin. Tetapi begitu masalah datang ke hadapan mereka, mereka langsung mengetahui prinsip apa yang harus digunakan dan mereka secara naluri memilih yang benar tanpa lama memperdebatkan masalah tersebut. Mereka setia karena mereka telah melatih diri mereka sendiri untuk setia melakukan kebenaran. Dengan setia pada hal-hal yang paling kecil, mereka memperoleh kekuatan dan menjadi mudah bagi mereka untuk setia dalam hal-hal yang lebih besar. Jika hidup kita dipenuhi dengan keharuman kekudusan, jika kita menghormati Tuhan dengan memiliki pemikiran yang baik terhadap orang lain dan perbuatan baik untuk memberkati orang lain, tidak masalah apakah kita tinggal di pondok atau istana. Keadaan tidak ada hubungannya dengan pengalaman jiwa. Nama besar di antara manusia adalah seperti huruf-huruf yang ditulis di atas pasir. Tetapi karakter yang tidak bernoda akan bertahan sampai selama-lamanya. Tadi malam dalam pekabaran firman Tuhan di KKR di Desa Togasa, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, saya membagikan pekabaran yaitu berbicara tentang gambar dan rupa Allah. Kita ini saudara, karakter kita adalah segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah bukan soal telinga sama dengan Allah, hidung sama dengan Allah, mulut sama dengan Allah. Tapi segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Bukan soal fisik, tetapi soal di dalam. Soal di dalam hati kita, soal dalam pikiran kita. Dan itu perlu dipertumbuhkan. Mungkin wajah kita jelek, tapi kalau sifat kita baik, itu sangat penting dalam hidup kita. Kita mungkin memiliki wajah yang cantik sebagai wanita, wajah yang ganteng sebagai seorang pria.
Tetapi kalau kita memiliki sifat yang buruk, maka kita tidak mencerminkan gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya kepada saudara-saudara yang ada di Togasa ini, pekabaran ini telah disampaikan. Menuruti hukum adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Mengikuti, menguduskan hari Sabat, supaya kita lebih mencerminkan gambar dan rupa Allah. Kalau tidak, maka kita bukan mencerminkan gambar dan rupa Allah. Tetapi sebaliknya. Biarlah pekabaran di pagi hari ini akan menjadi bagian kita. Mari kita melatih hidup kita untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah. Menuruti firman-Nya, menguduskan hari Sabat. Agar kiranya ketika Yesus datang, kita boleh ada bagian dalam kerajaan sorga. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita di pagi hari ini. Dan kita akan tutup di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Kami boleh nikmati, kami boleh datang kepadamu, duduk di bawah kaki salib-Mu mendengarkan firman. Pekabaran hari ini boleh mengubah hidup kami. Kami boleh semakin hari, semakin mencerminkan gambar dan rupa Allah. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Bapa di surga, inilah doa kami. Terima kasih untuk hari Sabat Tuhan yang suci hari ini. Biarlah kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Berkati setiap pendengar renungan pagi, di mana saja berada. Khusus pelayanan yang berada di Desa Togasa ini, di Pulau Halmahera. Tuhan berkati. Pelayanan sepanjang minggu ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran hari ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.